Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai baik kayak gitu ya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kembali lagi bersama saya Emriza Abdillah, staf muda PPSDM IMA. Di sini akan membawakan podcast kita, podcast sharing with BPH IMA. Di sini kita sudah kedatangan tamu yaitu Kadif Sosro sama Sekdiv Sosro. Di sini ada Kak Abiu sama Kak Feren. Halo. Jadi langsung baik kali kita Kak biasa baik ya. Boleh kenalan dulu Kak kita Kak? Boleh. Kak Abiu dulu kali ya. Iya, Kak Abiu dulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama aku Abiu Yudhistira, biasa dipanggil Abiu. Saat ini sudah semester 7. Semester 7 Kak? Anak selesai berarti Kak? Iya, anak selesai. Langsung. Alhamdulillah pada periode ini diamanahkan menjadi ketua divisi sosial rohani. Kalau Feren boleh? Boleh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Feren Arofivionika, biasa dipanggil Feren. Dan alhamdulillahnya pada tahun 2021 ini diamanahkan menjadi Sekretaris Divisi Sosial dan Rohani IMA Eva Unsri. Untuk saat ini angkatan 2019 ya semester 5. Semester 5 ya. Jadi di sini Kak Abiu angkatan 2018. Kak Feren ini angkatan 2019 kawan-kawan. Dulu SMA-nya di mana Kak? SMA di Palembang Nila, di SMA Negeri 5 Palembang. SMA 5 dekat rumah tuh lah. Lemabang berarti kan? Iya, Lemabang ya. Kalau Feren? Kalau aku dari Pali, jadi Dari Pali. SMA-nya SMA Negeri 1 Talang Ubi, Kecamatan Talang Ubi. Pendopo ya? Iya, Pendopo. Dulu SMA kira-kira organisasi yang dipeloi apa tuh Kak? Mungkin Kak Abiu dulu ya. Abiu. Boleh. Nah, kalau di SMA itu sebenarnya bukan organisasi sih sebenarnya, ekskul ya. Ekskul, ya ekskul jadi kan. Ya ada juga deh organisasi. Ada juga. OSIS ya. Jadi pertama tuh kelas 10 tuh kan lihat ada parade ekskul. Nah, di parade ekskul tuh kan pas zaman masih baru masuk ke kelas 10. Nah, lihat salah satu ekskul inti itu yaitu PMR remaja. Nah, jadi tertarik kan masuk situ. Jadi masuklah di situ. Sama diimbangi sama organisasi ekskul Rohis juga. Ngimbangi kan dari yang dunia sama Akhirat. Anak akuntansi ini aneh deh. Dunia akhirat. Terus kelas 11 kan nyobola kan masuk OSIS dan alhamdulillah terima jadi divisi kerohanian juga. Pas. Jadi emang dari SMA kayaknya ya. Rohanian tuh ya jadi. Alhamdulillah. Sudah tuh itu basic kalau dari organisasi sama ekskul ya. Mungkin sama Cak Uji Feren tadi ya benar. Anak akuntansi kan balance nian kawan-kawan. Kalau Feren dewe organisasi. Kalau aku di SMA organisasinya tuh ada OSIS sama pramuka. Kemarin tuh sempet waktu di OSIS tuh kepala bidang kalau kami Kak, bukan divisi. Kalau kami kepala bidang, bidangnya tuh sastra dan itu kayak seni sastra dan seni. Oh jadi Feren dulu tuh sastra dan seni ya? Sastra dan seni. Kak Abi, kalau Kak Abi ini emang dari awalnya lah rohani, Iya, rohani, lajah rohani terus nyampe kerja juga sosro juga jadi rumah kayak sosro. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Jadi di IMA nih di perkuliahan ini kalau Kak Abiu ini ya layo ya. Yo. Kalau Feren bukit ya. Bukit. Kamu cek di sana kan layo. Oh, kok layo ya? Nah, Lupa ya. Layo. Kalau ini organisasi di ini sekarang di kampus sekarang apa ini Kak? Kalau untuk sekarang? Untuk sekarang. Oh, cerita dari awal ya? Boleh cerita dari awal. Pertama itu kan aku ada kawan kan, jadi akuntansi itulah yang sekarang yang jadi Rian, Cocom segala macam itu kan. Nah jadi kemarin tuh kan emang deket juga sama BPH yang 2016. Nah jadi ikutlah kan IMA. IMA. Tahu-taunya
mungkin belum rezeki ya, jadi tidak lulus. Oh. Nah, jadi aku tuh kayak pengen pembuktian diri kan, bahwa aku tuh ya bisa kayak itu untuk organisasi. Jadi aku melok lah di BEM, BEM MFA Unsri, dan di situ jadi staf PPSDM. Staf PPSDM. Itu di periode Kak Bagas ya. Yo, Kak Bagas. Nah, jadi kebetulan di situ, dari situlah aku mulai aktif, aku mulai bisa ngomong di depan umum, dan bisa nge-handle acara juga. Nah, yang kemarin itu pernah nge-handle acara jadi PJ acara di Mitra Desa kan. Mitra Desa. Oh. Kalian tahu kan? Tahu. Tahu. Itu ini ya sosling ya. Iya, sosling ya. Sosial. Tapi Lingkungan. yang pertama kali itu sekarang emang nggak berubah lagi kan namanya. Kemarin tuh di Sosmas. Nah, Sosmas diamanahkan jadi itu, dan alhamdulillah mitra desanya tuh sudah sukses lah pokoknya. Sukses lah. Open volunteer juga kan. Nah, terus di tahun kedua ditarik. Jadi di dari tahun pertama tuh PPSDM ya. Tahun keduanya zamannya Kak Jauhari itu Mitdes. Iya, di Sosling. Sosling. sosial lingkungan kan. Iya. Nah, jadi staf ahli di sana. Dan juga diamanahkan jadi penanggung jawab acara kemarin tuh. Ramadan ekonomi, tapi berhubung kemarin tuh pandemi jadi tidak terlaksana. Tapi kemarin tuh handle juga sih mitra desa sama ketum Imaje yang sekarang Aryuda. Kalau Feren, organisasi sekarang? Kalau organisasi kebanyakan aku milih tentang sosial, masalah ya? sosial. Untuk tahun-tahun kemarin tuh aku milihnya ukhuwah. Ukhuwah kan sosial rohanian. Ya. Terus aku juga apply organisasi tuh IMA juga. Di sosial rohani. Memang sosial rohani ya. Terus sempat juga ikut di BEM sama Cak Abiu, sosial lingkungan. Sosial lagi. Kenal Feren tuh dari sosling juga. Oh, dari BEM itu tadi. Iya, dari BEM. Oh iya. Jadi Terus kan iya di ini juga aku sih ke daerahan. Di ke daerahan. Himapali Unsri. Himpunan mahasiswa Penukal Abab Lematang Ilir. Oke. Iya. Itu di situ jadi apa itu? Untuk saat ini ketua sosial masyarakat, sosial lagi. Berarti memang tidak jauh-jauh dari sosial. Iya, enggak kok aku milih sosial nih. Iya. Kan sebelum mengenal organisasi itu kan kita tuh harus mengenal diri kita sendiri. Iya. Apa sih yang aku seneng, apa sih yang minat bakat aku. Jadi kan aku tuh kayak senengnya kayak terjun ke masyarakat, bantu-bantu kayak masyarakat itu kan. Nah, jadi itulah aku milih sosial. Nah, misalnya aku milih Medinfo, nah sedangkan aku tidak bisa ngedit, tidak bisa lah ngedit dikit di Canva misalnya. Aman kayak secara keseluruhan ngedit itu kan tidak bisa. Jadi misalnya aku milih Medinfo, jadi aku tuh agak cak mano nak belajar dari nol lagi, jadi sesuai passion lah. Tapi sosial memang kalau sosial masyarakat yang kayak itu memang harus ada jiwa-jiwanya nih kan? Iya, benar. Karena kayaknya kalau misalnya kita ditaruh di yang bukan di misal kita nih tidak punya jiwa sosling, tapi kita ditaruh di divisi sosling itu agak cak mano jadi. Kadang apa yang kita sampaikan, apa yang kita nak tebar kebermanfaatnya itu tidak maksimal. Tidak maksimal, benar. Jadi sesuai dengan keinginan kita Jadi ya sesuai. Nah, kawan-kawan, kalau nak masuk organisasi ingat jingok dulu apa yang jadi inti dari kalian tuh apa gitu. Keahlian kalian tuh. Jadi kita bisa mendebarkan kebermanfaatan secara maksimal. Itu. Awareness dulu ya. Kenal diri dulu. Kenal diri sendiri dulu. Kita nih sesuai dengan passionnya apa, baru aja kita masuk ke dunia itu. Benar. Kalau di Sosling BEM FE kemarin itu jadi ada mitra desa itu Iya. Nah, mitra desa itu kayak mana Kak? Boleh diceritain Kak? Oh, boleh. Ini Feren juga kan kemarin kan? Iya, Feren yang kedua. Nah, pertama kali itu yang 2019 kalau tidak salah ya. Nah, 2019 itu
yang aku jadi PJ acara itu kan belum ada kan kalian kan? Yo, belum ada. Belum ada. Masuk. Iya belum masuk ya. Nah, Belum lahir. Belum lahir. Jadi kemarin tuh kan ngendel acara. Nah itu tuh di desa yang namanya Desa Kota Daro 2. Di ini tuh lah di Layan tuh lah. Sano dikit Tanjung Rajo. Nah, iya. Nah, Iya, tahu iya, nih. iya. Yang terkenal dengan hasil telur bebeknya. Nah, iya. Nah, jadi dengan telur bebek itulah kami memanfaatkan kalau kami tuh bisa ngembang ke skill mereka kayak gitu. Oh. Jadi kayak buat telur asin kayak itu, nah kayak mana mendistribusikannya. Iya. Nah, terus kami tuh di sana tuh ada yang nginep kayak itu tuh ada 3 jilid kemarin. Nah, ada yang nginepnya yalah pas 17-an kami tuh di sana aja. Nah, tempat panitia ini di sana. Iya. Pas. Tempat Pasnya TKN kan kemarin. Jadi kami buat lomba kan di sana sama adik-adiknya juga kan. Nah, Dapat momennya tuh kayaknya jadi kayak apa? iya. Dan juga disitulah aku belajar kan kayak mana kita tuh dekat sama anak-anak, terus ya pokoknya kebermanfaatan untuk orang lain tuh lah kayak itu. Mantap. Itulah kita belajar tuh kayak. Iya. Dan sudah itu kan pas itu pengen masuk kan di BEM kan. Nah, nggak taunya di Sosling kan di tempat Sosling BEM. juga ya. Sosling Iya. juga. Jadi yang pertama tuh kami tuh jilid 1 jilid 1 tuh kami kesana cuma sehari. Nah itu tuh sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Bisa di sana. Oh. Nah di sana tuh yola di desa Tanjung Laut. Tanjung Laut itu di mana itu kak? Di Merancat. Di Meranjat. Oh, Tanjung Laut kalau kita tuh lurus tuh nak ke Kayu Agung kayak. Kalau Meranjat tuh ke kanan. Iya. Tanjung Laut tuh ke kanan berarti ya. Tahu nggak lo di jalan? Ay, biasa kak itu melanglang buana. Main Nggak labu, bolang. Main labu. Jadi di Tanjung Laut itu jilid keberapa itu kak? Itu jilid pelaksanaannya itu cuma 2 jilid sih sebenarnya. Yang pas sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Nah, yang pertama itu kami itu sehari ya, dan situ pembukaan di balai desa. Terus kami juga kenal sama warga desanya, berbaur kan, apalagi aktivitas mereka sehari-hari. Jadi kami itu kayak belajar gitu. Nah, di situ kan umumnya mata pencarian mereka tuh pandai besi kan. Iya. Jadi kami tuh kayak Nyingok juga. iya, nyingok dan nyubo juga. Nggak tahu ya ini kan. Nah, jadi setelah itu kan sudah kan kami balik, terus jilid 2-nya itu penutupan. Nah, penutupan itu sudah pandemi kan. Nggak salah itu September ya, nggak salah. September Ya, tahun atau kemarin. 2020 ya? Iya 2020. Iya, 2020. Nah jadi di situ tuh kami ya ngasih hand sanitizer, ngasih masker, itu sama mereka. Sama ngajak main anak-anaknya juga kak ya? Sama ngajak main anak-anaknya juga. Kalau dari Feren nih kemarin kan PJ acara ya Kak Abiu ya. Kalau Feren cawan nih apa cerita yang bisa dibagi ke kawan-kawan gitu? Oh, yang masalah middes, apa yang beda lagi? Middes, webinar desa. gitu. Oh. Mitra desa dulu. Mungkin kalau yang mitra desa kemarin tuh kan yang PJ-PJ-nya tuh kan staf ahli nih kak ya, kakak Abius staf ahlinya. Jadi kemarin tuh bantu-bantu kayak ngeluarin opini. Dan alhamdulillahnya kan opini Feren yang terpilih. Saya Feren tuh ada kayak rencana kepada adik-adiknya. Maksud Feren tuh kan di sana tuh kan banyak adik-adik. Yeah. Dimana yang Feren ketahui Indonesia itu kan tingkat literasinya tuh sangat rendah. Juara Masih kurang ya? 62 per 70 negara. Aduh. Turunnya Peringkat- literasinya. Peringkat 8. Tapi dari belakang. Dari belakang, aduh. Nah dari itulah kayak motivasi nih buat kita semua gitu. Indonesia tuh kan masih kurang kan literasinya. Jadi kita tuh harus deketin adik-adiknya mas. Dari desa juga kan, di desa
kita ngajari adik-adiknya untuk belajar membaca. Lebih Gitu. giat lagi untuk literasi tadi ditingkatkan. Iya, ditingkatkan. Terus pas datang ke lokasi, jadi kita tuh kayak ngajari adik-adiknya suruh membaca nih 15 menit jadilah. Iya. Yang penting mereka membaca. Terus dia tuh nge-survey Survei. yang dia baca tadi buku. Misalnya jadi cerita dijelasin lagi. Jadi Iya, kayak iya, iya. excited kan adik-adiknya kayak cerita lagi apa sih yang isi buku ini nih, kayak oh aku bisa ngeceritain misalnya legenda Malin Kundang kan misalnya oh aku nak cerita jadi kan mereka tuh kayak ada motivasi gitu. Iya, iya. Nah itu kayak itulah yang aku ajuin terobosan baru yang untuk Middes tadi. Tadi ya. Dan untuk programnya tuh ada lagi webinar. Webinar Sosling. Alhamdulillah tuh 2 kali terlaksana. Jadi itu kayak workshop webinar itu jadi. Apa memang webinar, Beb? Webinarnya. Webinar. Dan alhamdulillah pas itu banyak peminat ya. banyak Sampai peminat. yang daftar tuh 1.800. Banyak, Kak. Iya. Anak 2.000. Besar itu, iya, anak 2.000 tuh. Yang join juga ada dari Puskesmas Bali kalau itu salah. Jadi kan jauh aku ya? pay itu Iya. kan CP-nya kan kata persen. Jadi ditelepon terus katanya. Kan dari Bali sama Palembang tuh kan beda waktu. Iya, beda Jadi, 1 jam. beda 1 jam. Jadi aku ditelepon, kok linknya belum dikirim? Kayak itu. Iya. Jadi ya sabar Bu kayak itu. Jelasin Jadi deh. webinar itu ya kalau kita nak omongi itulah masuk nasional dong. Iya, webinar nasional. Webinar nasional itu sudah, dan dengan 2000 peserta itu pencapaiannya luar biasa. Iya, dan Alhamdulillah. bangga juga ya pas itu Iya, ya, kita bisa. sebagai panitia. Pas Benar, ada. Guma juga hadirkan, katanya bangga kayak partisipannya tuh kayak melebihi estimasi kami gitu. Alhamdulillah. Itulah dari situ akhirnya alhamdulillah sekarang diamanahkan menjadi sosro ya, Alhamdulillah, sosial sosro, rohani di IMA ya. Jadi dari BEM tuh di terapi juga di IMA. Dari pendekatannya dan juga ilmu-ilmunya kan. Ini pula terobosan baru dari Kak Abiu kemarin. Kan kita nih namanya kebermanfaatan itu ya harus kita tebar lah. Iya. Dimanapun Sharing. kita berada kan. Iya benar. Selalu peduli lah sama uang kan. Kalau misalnya kita peduli pasti kayak ada baik momen pas kita dipeduli oleh orang lain. Itu tuh apa ya nak diomongin, rezeki itu datang kadang tidak terduga-duga. benar. Itu kadang dari kita baik dengan uang, kita Iya, baik dengan benar. siapapun itu tidak tahu kita. Iya. Jadi intinya kawan-kawan jangan lupa berbuat baik. Hari ini sekali berbuat baik, insya Allah tahun depan, besok, lusa segala macam Pasti dibalas pasti oleh ada Allah. rezeki. Iya, pasti ada balasan. Iya benar. Oke. Jadi yang untuk proker ini kan ada terobosan lagi nih, yang baru tadi dari Kak Ini Abiu. sosro ini. Iya, sosro untuk sosro. Nah, boleh enggak ini diceritai dulu proker-proker sosro. Mungkin kawan-kawan kaget kalau nak join IMA bisa join sosro yang sosial rohaninya. Yang Wow. Agak kau yang jadi sosok yang beda. Belum tahu ya? Belum tahu Kak gitu Kak, nyengok ke depan Kak Oh, Iya. Boleh. Jadi boleh Kak kita sharing nih apa proker sosro nih. Oh, boleh. Yang terlaksana ya. Yang terlaksana, yang sudah ada. Kemarin itu di bulan Maret ya. Ya, Di alhamdulillah. bulan Maret itu Sehati. Nah, yang Sehati. yang Sebar hari baik untuk anak panti. Yang ketum kita pakai baju gamis itu. Iya, ya cacam. Bagus tuh. Nah, jadi dari situlah kan namanya tuh emang dari inspirasi dari parents sih. Iya. Nah, jadi kemarin tuh nyiapin kan open donasi online. Iya. Nah, nggak tahu tuh kan nggak expect kan bakalan kemarin tuh ada terhambat juga kan. Jadi cuman seminggu itu open donasi itu. cuma Tapi seminggu. alhamdulillah sudah mencukupi. Aku dengar 5 juta ya. Oh, iya, itulah. Alhamdulillah, Lebih dari besar loh itu. estimasi kan? Iya, lebih dari Estimasinya 2 estimasi. juta kan, Kak? Itu tuh lebih 3 juta Nah, alhamdulillah. banyak loh itu sebenarnya. Hebat yang jadi apanya tuh humas. Iya, ketupel, humasnya juga. Wih, Tupelnya tuh anak gitu Iya. Nia. Nia Pratama. Nia, mantap Nia. Mantap deh. Jadi kemarin itu kan dihadiri oleh salah satu dosen akuntansi juga kan, Siapa tuh Kak? Pak Abdullah Sagab. Nah, UAS ya, salah Iya, UAS, Ustadz, ya. Ustadz. Ustadz Abdullah Sagab. UAS versi akuntansi. Nah, jadi dia juga yang ngisi ceramah di situ kan, ada ceramah. Nah, di situ tuh
kemarin itu di Panti Asuhan Al Raihan. Al Raihan, iya. Panti Asuhan Al Raihan, dan alhamdulillah juga terima kasih juga sama panitia yang sudah Ikut andil. lah. Berjibaku yang sangat keras lah ya, sangat bagus lah. Apresiasi buat kalian. Apresiasi. Nah, boleh sama Feren yang mau berbagi boleh juga. Sehati itu sudah ya. Nah, Ima berbagi Feren. Ima berbagi. Jadi untuk Ima berbagi itu kami tuh ngelaksananya di bulan Mei 2021. Tepatnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kan pasnya kan momen-momennya tuh Iya, untuk berbagi. saling berbagi. Saling berbagi di bulan Pas. Ramadan. Iya. Jadi untuk proker yang dari apa sih tadi? Ima berbagi. Ima berbagi. Sahati. Ima berbagi. Ima berbagi. Nah. Kawan-kawan maaf, sekdip kita banyak Iya, pikiran. banyak tugas. banyak tugas. Banyak tugas semester 5. Iya. Metode metodologi penelitian Masya Allah Akbar. AKL. Alhamdulillah ada pelajarinya. Sudah ya, lanjut semester 7 kayak. Lanjut selesai mulu. Selesai dah. Doa apa be guys, saya cepat lulus, amin. Intermezzo, jangan tegang nih ya. Dah. Jangan tegangnya. Jadi Ima berbagi tadi Di bulan Ramadan. di bulan Ramadan. Mei ya, 1 Mei. Iya, Itu ke panti 1 Mei. asuhan, Iya, ke panti asuhan mana Kak? Ke Panti Asuhan Al Madinah. Al Madinah. Di Sebelumnya Jelantang, kalau tahu. Sebelumnya juga kayak turun ke masyarakat kayak ngasih-ngasih ini. Iya, Ngasih. sehari sebelum itu kan bulan Ramadan kan. Nah, waktu kita untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi kami itu berinisiatif sebelum hari H kami di panti. Nah, jadi kami itu bagi ke takjil di jalan kayak itu. Dan juga kemarin tuh alhamdulillah dapat sponsor juga kan berupa 1 dus kurma. Alhamdulillah. Lumayan juga. Alhamdulillah banyak itu. Sekitar 10 kilo. Iya, banyak itu. Iya. Iya. Berarti dari itu Sehati Ima berbagi. Mungkin ada lagi gak? Ada webinar sosial. Webinar sosial. Mental health itu ya? Iya. Mental health. Boleh Kak itu Kak diceritain cak mana itu mental health itu Kak? Webinar Iya, mental health. kemarin tuh webinar mental health ya. Dan juga kami tuh kemarin tuh sebenarnya tuh bukan mental health ya. Kemarin temanya, tapi berunding lagi cak mana caranya kami untuk Banyain. fokus untuk yang satu ini dan juga terkait dengan sosial juga kan. Iya. Jadi webinar mental health dan self reward. Iya, self- Dan juga kan mental health dan self reward itu kan untuk sasarannya itu kan untuk remaja-remaja ya Iya. kan. Pas lah jadi. Pas lah Pas jadi yang kayak insecure segala macam kan. Iya. Isu Jadi- yang banyak nih yang terjadi. Yang terjadi di kalangan remaja dan memang remaja nih kayaknya pusing overthinking lah. Insecure Gitu, tadi kan. insecure kan jadinya kan. Itu pesertanya berapa Kak itu Kak? Kalau boleh tahu? Alhamdulillah kemarin tuh dapat 800 peserta. 800 dari peserta. Dari kampus ada yang dari Ada. ini ya, dari Jawa kampusnya. Iya. Gitu. Dan nggak expect juga sih soalnya kemarin tuh emang cuma beberapa hari ya kita. Mepet Iya, mepet nih harinya tuh. Jadi tapi alhamdulillah juga sih. Sudah. Itulah apa ya lah termasuk bagus lah, banyak peminat kan dan lagi juga yang kita angkat itu ya untuk menebar kebermanfaatan tadi ya, Dan juga apresiasi juga sih sama Tupelnya dan seluruh panitia. Ini siapa ketupelnya Kak? Tupelnya Obel. Obel, Obel, Nabila Al-Hadisa. good Obel. Iya. Mungkin abis ini proker dari Sosro ada apa lagi Kak? Ada psiko lagi nih Psiko Kak. lagi. Webinar Nah. kerohanian. Webinar. Sebenarnya Age nak dijadi ke talk show be sih di Instagram ya. Stay tune be untuk Stay tune ya. untuk Instagram. ininya Age mungkin sekitar ini lah Agustus ya. Iya. Agustus Kak. Lah, Mungkin tanggal 21. Iya, September September atau lah. Oktober lah pokoknya. Ya secepatnya lah. Kali Feren ada Rencana. selanjutnya ya selanjutnya rencana. Kalau dari aku tuh kan ada nih rencana jangka pendek sama rencana jangka panjang. Untuk pendeknya tuh kan aku pengennya tuh di semester ini lebih apa sih menambah-nambah lagi ilmu akuntansi gitu. Terus tuh dari cerita Kak Biu tadi tentang magang, jadi aku tertarik juga namanya ikut magang. Magang juga, iya. Kan pengalamannya tadi kan. Nah jadi memang udah rencana buat
ikut magang, dan untuk jangka panjangnya tuh pas lulus dari ini, aku tuh pengennya kayak mendirikan sebuah yayasan di daerahku. Soalnya waktu pengalaman ya, waktu aku sosialisasi di salah satu SMA di Pali itu, SMA Negeri 3 Benakat, Talang Ubi. Jadi ada nih adek yang nanya sama aku, "Kak, apa sih gunanya kuliah?" gitu. Jadi kayak ada yang itu ya. Jadi kita jadinya prihatin ya. Prihatin kan sama adik-adiknya tadi. Iya. Jadi itulah kayak suatu dorongan. Jadi aku tuh pengen, salah satu cita-citaku buat mendirikan sebuah yayasan yang notabene tuh ke bidang pendidikan, sosial juga, ekonomi juga kan. Nah, jadi untuk kuliah ya tujuannya. Iya. Jadi untuk itu kan kita tuh kayak numbuhin rasa ke adik-adik itu bahwa pendidikan itu penting. Oh, kayak itu kan yang ceritanya tuh cewek kan. "Kak, cak mana Kak kuliah? Kan cewek nih." Agak kan pasti ujung-ujungnya tuh ke dapur kayak itu. Nah, masih sangat disayangkan, masih perspektif ada mereka tuh kurang, perspektifnya tuh masih ke situ. Masih kurang kayak itu. Nah, oleh di daerah juga kan, soalnya daerah kami tuh memang masih dalam pertumbuhan gitu. Iya. Jadi dari situlah bikin terobosan baru buat yayasan. Jadi si adik-adik itu bisa lah dapetin ilmu yang bermanfaat. Jadi mereka tuh punya bekal lah untuk dia dewek gitu. Benar. Jadi dari situlah siapa tahu misalnya ada dari Kak Bio atau Riza kan yang nak join juga nih buat yayasan. Jadi bisa lah bantu-bantu sesama jadi, gitu. namanya Riza bisa jadi donaturnya ya. Udah amin. Kalau jadi akuntan yang wow gitu. Itu tuh namanya menebar kebermanfaatan tuh tidak terbatas dengan umur, tidak terbatas dengan tempat. Pokoknya dimanapun itu, berapapun umur kita, setua apapun kita, masih semuda apapun kita masih bisa menebar kebermanfaatan. Karena yang namanya umur kan cuma angka. Kita tidak tahu siapa yang lebih berpengalaman. Dari itulah mungkin itu dari sosial rohani gitu kayak. Mungkin kesan dan pesan untuk ikatan mahasiswa akuntansi ya? Oh ya. Jadi kemarin tuh kesan ya. Kesannya tuh kemarin pas sudah dijalani kan, alhamdulillah seru. Dan anggota-anggota yang kita juga excited banget. Terus mensupport acara-acara yang kami bikin juga kayak itu. Nah, terus kesannya tuh BPA-nya tuh enak-enak gitu dan friendly kalau jadi enak kan kita tuh kadang kalau misalnya kita nyaman tuh pasti kita tuh enak ngejalaninnya kan. Nah, lancar-lancar kan. Jadi kemarin tuh berkat lingkungan yang nyaman, itulah yang yang membuat kami tuh sudah menjalankan acara beberapa itu. Iya. Terus pesan ya? Pesannya tuh untuk mahasiswa akuntansi ya pokoknya yang IMA atau yang akuntansi lah ya. IMA kan ada yang aktif sama pasif ya. Nah, mulai dari dari sekarang sih, mulai dari semester 1 atau semester 3 atau semester 5 untuk nyari kayak info lah. Nyari info, terus memanfaatkan kesempatan kayak bisa explore diri tadi. Terus juga bisa ikut beasiswa. Nah, itu penting penting itu. Nah, kalau bisa kan. Nah, terus ikut juga kepanitiaan di IMA boleh gabung kan untuk yang semester 1 kan yang baru masuk. Iya, gabung lah kawan-kawan IMA yang baru 2021. Nikmati prosesnya, nikmati proses kuliah dan juga pokoknya misalnya ada opportunity itu diambil kayak itu. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Karena inilah waktu kita untuk tahu diri kita dewe, mencari jati diri kita. Iya benar.
Mungkin dari Feren kesan dan Kalau pesannya. kesan tuh alhamdulillah kan seru, excited sama Kak Abio. Iya. Soalnya si Kak Abio ini kayak transfer ilmunya ke adik-adiknya. Jadi kayak ini Ren, arahnya kayak ini. Diarahkan ya oleh kan. ini Kak Bio ya. Masih dalam proses kami. Jadi kayak diarahin sama Kak Abio. Iya. Jadi Kak Abio tuh kayak tutor lah Iya. bagi kami gitu. Jadi kan alhamdulillahnya tuh adalah ilmu-ilmu dari Kak Abio. Untuk pesannya tuh mungkin sama kayak Kak Abio tadi. Tapi untuk dari aku pesan untuk adik-adik yang 2021 ikutlah join IMA gitu kan. IMA kan sebuah organisasi yang emang menampung kayak Wadahnya banyak akuntansi. wadah yang memang khusus akuntansi. Jadi kita bisa dekat sama adik kelas, bisa dekat sama kakak tingkat yang emang notabene tuh sama-sama akuntansi. Jadi, Iya, kita juga butuh loh sama kakak tingkat buat Iya, nanya-nanya kan. benar. Kak, Tipsnya, enaknya. enak lah masuk kelas mana. Iya. A, apa B kan misalnya. Nah, itu kakek untuk adik-adik 2021 gunanya tuh pasti ada. Jadi deket-deketilah yang namanya kakak tingkat segala macam. Kalau nak bertanya dengan kakak tingkat tuh tahu galau CS. Iya. Ya. Tapi hati-hati juga ada. Yo, hati-hati juga kan di modus, yo. Kan jika bisa melakukan hal baik, kenapa harus mempertahankan yang buruk? Jadi ya baik-baik. Baik. Kalau bisa yang buruk itu sudah lah dah. Iya. Intinya tuh kita harus bisa dan kita harus mau bisa untuk gabung organisasi dan mau untuk berkontribusi lagi untuk organisasi itu. Iya, benar. Bisa sama mau kan percuma bisa tapi tidak mau. Begitu pula sebaliknya. Dan lagi Tidak mau tapi tidak bisa. harus dari hati. Nah, asik. Dari hati itulah. Kan mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Pokoknya harus dimulai, jangan tidak dimulai. Iya, mulai. Jangan harus keluar lah dari zona nyaman harus diri keluar Riza dari- tadi. Iya, benar. Ya pokoknya jangan banding ke diri, fokuslah sama diri sendiri buat meningkatkan kualitas diri atau dengan meningkatkan kualitas diri itu juga termasuk untuk menebar kemanfaatan juga kan. Untuk gitu. Karena kalau kita ngebanding ke diri terus, tidak habis-habis. Terus contohnya. Fokuslah dengan diri kamu. Itulah itu. Mulai dari yang hal terkecil dulu, Be. Mulai dari mungkin kan bisa besar hal-hal. Dari yang kecil itulah yang jadi besar. Iya, benar. Mungkin itu baik kali Kak boleh. podcast kita kali ini. Nggak terasa ya lah. Nggak terasa lah berapa menit ini. Kan anak sejam kali. Iya, sejam. Iya. Itulah kayak mungkin kita akhiri podcast kita kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk divisi sosial rohani di sini. Ketua divisinya ada Kak Abio, sekretaris divisinya ada Kak Feren. Kami juga mau kasih juga Makasih sama juga. Dinas PPSDM. Iya, PPSDM. Divisi PPSDM dan juga ini Riza. Keren Kak keren. Nyambung terus. Nyambung terus sampai ngobrol. Jadi tidak patah-patah. Iya, tidak patah-patah. Wah, itu. Tidak ada stop-stop yo. Ya Allah. Tadi tuh udah expect sih kayak lama yang kayak itu tapi alhamdulillah lancar deh kayak itu. Ya, itu Tidak juga terasa waktunya mungkin kan. chemistry itu. Iya, Chemistry. Mungkin itu baik kali ya. Jangan lupa kawan-kawan, itu tadi pesannya lah sudah ada galau di podcast kita kali ini diterapkan ya untuk kalian tuh lah sebenarnya. Mungkin itu saja. Kembali lagi kami dari Dinas PPSDM, saya Emriza Abdillah, staf muda PPSDM mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata, mewakili Kak Abio dengan Kak Feren juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.